Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Dendam dalam Semangkuk Bakso. Cerita pada kali ini ditulis oleh Adel Partrusti. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini ataupun kisah di bawah ini merupakan peristiwa nyata yang pernah terjadi sekitar tahun 1998 yang lalu. Seperti biasa, nama tokoh yang bersangkutan dan lokasi kejadian akan disamarkan untuk kenyamanan bersama ya teman-teman. Malam itu malam minggu, Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan. Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin, jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi. Dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hari ini rezeki lagi seret, keluhnya. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu kompleks perumahan di depan sana. Mungkin saja nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli. Kan lumayan, kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup buat modal jualan besok, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Benar juga dugaannya, masih ada warga kompleks yang mau membeli. Walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Ia berjalan masuk ke bagian kompleks yang lebih dalam lagi. Namun semakin ia melangkah jauh, makin gelap dan makin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong, tidak berpenghuni. Tidak lama kemudian Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kamling dengan penerangan seadanya. Si Katrok dan si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut. Dua orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali berbuat onar. Setiap malam kerjaan mereka cuma nongkrong di tempat ini sambil nyimeng atau mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak di kampung belakang. Mang Dirman mengetuk kembali mangkuk, mengharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang. Si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya, mukanya yang jelek jadi sumringah. Trok, ada Kang Bakso tuh. Kebenaran nih, pas gue lapar banget nih. Panggil dah, ucap si Katrok. Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman. Mang, sini Mang, serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang tersebut, dengan semangat menggebu-gebu datang menuruti panggilan mereka. Alhamdulillah ada lagi yang mau beli, gumamnya dengan senang. Bakso bang? Iya, 2 mangkok ya? Baksonya paket komplit, jawab Saiful. Oh iya bang, 1 lagi, tambahnya apa tuh bang? Nggak pakai lama, kata Saiful lagi. Ya udah sip deh kalau gitu, ucap Mang Dirman antusias. Dengan cekatan ia mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka. Wih mantep nih, kata Katrok saat semangkuk penuh bakso tersaji di depannya. Tanpa basa-basi disikatnya langsung padahal panasnya masih mengepul. Saiful tidak mau kalah. Dituangnya kecap dan sambal tanpa kira-kira, lalu disantapnya hingga ludes tidak bersisa. 1 mangkok lagi mang, pintanya dengan mulut mendesis-desis kepedasan. Melihat rekannya nambah, si Katrok kepingin juga. Ia jadi ikutan pesan. Gue juga deh mang, pangsitnya yang banyak ya, serunya. Oke, jawab Mang Dirman.
Cepat-cepat ia buat lagi 2 porsi bakso sesuai pesanan mereka. Senangnya kalau jualan malam ini bisa laris. Ini dia bang. Ia menyerahkan 2 mangkok bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus, tidak perlu waktu lama buat mereka menghabiskan makanannya. Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. Ini lapar atau rakus, pikirnya. Si Katrok bersendawa keras sesuai ataupun seusai makan maksudnya. Saiful pun menepuk-nepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka berdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan. Maaf ya bang, saya sudah mau pulang. Si Katrok malah pura-pura budak. Ya udah, pulang sono, tugas Saiful. Seenaknya. Mang Dirman kaget dijawab begitu. Loh, kan abang-abang belum pada bayar, jelasnya, dan mata Katrok mendelik galak. Emang berapa semuanya? Tanyanya. Kurang ramah. Abang makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000. Jawab Mang Dirman pada kala itu. Iya, nih gue bayar, kata Katrok lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar kampung pos kampling. Tapi tidak disangka, buak, si Katrok malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Badan Mang Dirman menunduk lalu ia jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan. Mulutnya mengerang menahan perih. Bakso gak enak aja lo minta bayar segala. Cari mampus lo, ejak Katrok lalu tergelak dengan keras. Belum tahu dia siapa kita ya Rok, sambung si Saiful dengan lagak sok-sokan. Mang Dirman berusaha bangun tapi Katrok melayangkan lagi tinju tepat mengenai batang hidungnya dan buak. Mang Dirman terbaring lagi, darah mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, giliran Saiful yang berulah. Dikuncang-kuncangkannya kuat-kuat gerobak bakso sampai isinya tumpah ruah berhamburan. Wadah-wadahnya berceceran, termasuk 2 lusin mangkok semuanya pecah berserakan. Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang hingga terbentur keras di tanah. Brak! Beberapa bagian patah karena memang dibuat dengan bahan seadanya atau sederhana. Kaca untuk memajang jualannya ikut berderai, 1 panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Mang Dirman tidak kuasa menahan pilu, hatinya sakit. Makan tuh, bayaran lo. Tawa Katrok membahana. Puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah. Sayangnya ia tidak sanggup melawan, fisiknya terlalu ringkih. Tidak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Terseok-seok ia mendekat ke gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Susah payah ia mencoba untuk mengangkatnya berdiri. Untungnya masih bisa didorong dan dibawa pulang. Ia punguti sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dengan hati sedih dan batin tertekan ia berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai di rumah. Tapi tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya pedih sekali sampai-sampai ia tidak sanggup menahan dan akhirnya ia pun jatuh tidak sadarkan diri. Malam itu malam Jumat, Katrok dan juga si Saiful, teman dia satu-satunya, ya lagi seru bermain gaplek di pos kampling belakang kompleks. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang gak berguna. Brengsek, gue lapar berat, maki Katrok setelah jenuh bermain kartu. Sama, mana gue juga belum makan lagi dari tadi, kata Saiful. Tangannya mengelus-ngelus perut yang keroncongan. Jadi gimana dong? Tanya Katrok. Saiful kemudian nampak berpikir, mukanya jadi kelihatan lebih dungu. Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bakil? Cetus Katrok.
Ah, jangan-jangan kemarin kan udah kita embat 2 ayamnya, tolak si Saiful. Alah, kan ayamnya ada banyak, nggak bakalan dia pusingin kalau hilang 1 atau 2 biji. Saiful masih pesimis. Terus motonya gimana? Masaknya juga di mana? Gampang, kita kerjain aja di rumah lo, jawab Katrok dengan enteng. Enak aja congor lo, rumah gue mulu sasarannya. Kalau emak gue ngamuk, bagaimana? Sekalian aja emak lo kita masak, ucap Katrok lalu tergelak. Setan lo, emang emak gue daun singkong apa? Mau lo masak-masak? Urutuk Saiful. Kemudian bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya jadi girang dengan dentingannya yang familiar. Sebuah gerobak bakso lalu melintas. Trok, ada kang bakso lewat no, seru Saiful. Panggil dah panggil, gue hampir mati kelaparan nih, suruh si Katrok. Mang, sini mang, cepetan, panggil Saiful. Si tukang bakso mendorong gerobaknya mendekat. Bakso bang? Iya, pesan 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Matanya mengamati wajah si mamang penjual. Kayak kenal pikirnya. Pul, kayaknya dia kang bakso yang pernah kita kerjain dulu deh, lo inget gak? Bisik Katrok. Saiful agak terkejut, pantesan ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita mau nagih baksonya yang gak kita bayar. Kalau benar begitu, emang cari mati nih orang. Begitulah, repet si Saiful. Udah, serahin ke gue. Kalau nanti dia macam-macam bakalan gue bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita, ucap Katrok sok jagoan. Mereka mengawasi tingkah laku Bang Dirman yang gak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Bang Dirman dengan ramah. 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di mejanya. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera disantap. Rezeki gak pernah kemana, ujar Saiful. Cepat-cepat tangannya meraih 1 mangkok, air liurnya sampai menetes tanpa ia sadari. Bahkan Katrok melihatnya dengan tatapan jijik. Lalu Katrok juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panas mengepul dari kuahnya yang kelihatan sedap. Makan cuy, katanya sambil menyiapkan sendok ke dalam mulut. Enak ya? Enak pakai banget, sambung Saiful dengan mulut penuh pada kala itu. Gigi Katrok yang tongos itu menggigit 1 buah bakso. Raut mukanya jadi berubah. Rasa baksonya sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasa. Ia lepaskan bakso yang ia kunyah barusan dan sebuah benda bulat terlontar dari dalam mulutnya. Sebagian dari benda tadi telah hancur tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Katrok melotot melihatnya. Benda tersebut berupa bola mata manusia yang sudah mulai membusuk. Teguknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahannya pun tidak terbendung. Baunya yang anjir memenuhi pos kamling benar-benar menjijikan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah. Ada yang gak beres nih di sini, pikirnya. Pelan-pelan ia mengintip semangkuk bakso yang ada di tangan. Ia tersentak ngeri, bukan lagi mie bakso atau semacamnya yang ada di dalam mangkuk, melainkan setumpuk cacing berlendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa buah bola mata manusia dan benda-benda menjijikan lainnya. Nampak Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, tangannya gemetaran. Wah, pokoknya Saiful takut dilemparkannya mangkok tersebut hingga terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Saiful ikut-ikutan muntah. Mang Dirman tetap mematung di depan pos kamling, bibirnya menyeringai, ekspresinya datar tapi menggigitkan bulu kuduk. Katrok jadi ingin mengajarnya, ia pun bergerak maju, namun urung karena Mang Dirman gelagatnya jadi janggal. Dia menganga lebar, lalu dari mulutnya tersembur darah kental kehitaman. Baunya pun tidak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Mang Dirman terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan.
Hehehe. Katro dan Saiful membelalak, muka mereka pucat memutih. Mereka baru sadar sosok yang ada di hadapannya mereka ini bukanlah manusia. Setan. Saiful menjerit lalu melompat kabur tanpa disuruh. Pul, anjing lo, tungguin gue. Pakai Katro sama takutnya. Kedua preman bermental banci tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Pos kamling yang mereka tinggalkan kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Tidak lama kemudian perlahan-lahan sosok itu mulai menghilang. Kemudian ting ting ting. Bakso Mang, bakso. Panggil seseorang warga kompleks kepada Mang Dirman yang lagi berjualan. Oke, katanya dengan senang. Mereka berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. Udah lama gak masuk kompleks ini ya Mang? Tanya si warga. Iya nih Mas, kemarin saya sakit, jadinya lama gak jualan, jawab Mang Dirman dengan santun. Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini. Ah, masa sih? Baru sekarang ini saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali ya? Tanya Mang Dirman. Enggak ah Mang, sekitar 1 minggu yang lalu gitu deh. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Udah kesebar dari kampung belakang sana, jawab si Mas dan mukanya jadi serius. Mang Dirman makin penasaran. Emang cerita apaan Mas? Itu loh si Katro sama si Saiful, 2 preman di kampung belakang kompleks ini katanya ketemu dengan tukang bakso yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi malah mereka sempat makan baksonya, jelas si warga. Mang Dirman heran, tukang bakso setan? Terus apa hubungannya dengan saya? Tanyanya. Yang saya dengar penjual baksonya itu ciri-cirinya mirip dengan si Mamang ini, kata si warga lagi. Mang Dirman termangu, kedengarannya seperti tidak masuk akal. Lagian setan mana yang mau-maunya ya menjadi nyata sebagai dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini emang setan beneran? Gurau si warga tidak berperasaan. Namun Mang Dirman tidak menanggapi, otaknya kusut, perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari kompleks tersebut dan tidak akan mau lagi berjualan di sana. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan terima kasih atas support kalian selama ini hingga channel ini hampir saja menyentuh 200.000 subscriber ya teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa untuk kalian subscribe yang belum subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan banyak pembelajaran ataupun banyak sekali nasihat ataupun nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari cerita pada kali ini. Ya tentunya kita jangan sampai mengambil hak orang lain ya teman-teman. Dan jangan seperti si para preman itu, karena itu perbuatan yang benar-benar dilarang oleh agama dan ya tidak diperbolehkan lah, intinya seperti itu. Ya semoga kita bisa mengambil yang positif dan membuang yang buruknya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian terus nantikan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa lagi di video-video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbarunya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.